Wajar lah kalau kiranya tidak sedikit masyarakat bertanya-tanya. Kita sekarang kenal Gibran karena apa? PSI dipimpin oleh Kaisang karena apa? Ya teorinya banyak orang mengatakan ya mereka bisa dapat kursi di situ karena orang tuanya. Dan rasanya mustahil ya kalau kemudian seperti Gibran atau Kaisang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Ini pembahasan yang sangat serius di tahun politik. Dan mungkin yang sangat paling serius. Kita akan coba menelisik dan mengulik apa itu psikologi kekuasaan dan melihat praktek kekuasaan hari ini. Breaking news-nya, mudah-mudahan Pak Luhut akan segera sembuh. Karena kemarin katanya masuk rumah sakit karena kelelahan. Dan semoga ini pertanda jangan lagi dikasih banyak pekerjaan. Karena kasihan Pak Luhut hari ini sudah kelelahan. Tapi yang akan kita bicarakan bersama Mas Reza Indragiri. Mas, apa kabar Mas? Kayaknya serius banget menatap saya, jadi saya agak takut nih. Mas B belum pernah mendoakan saya, Mas. Udah ngundang saya ke sini beberapa kali, belum pernah sekali. Doanya harus eksplisit keluar ya? Tadi buktinya eksplisit. Pernah ngundang Pak Luhut nggak ke sini? Enggak. Belum pernah didoakan. Saya udah 3 kali. Cuman dalam konteks itu Pak Luhutnya lagi sakit keras. Masa saya harus nunggu sakit keras dulu baru itu didoakan? pertanyaannya itu. Iya. Kalau saya mendoakan Pak Luhut. Penjelasan secara psikologis apa namanya? Tadi gini secara psikologis. Saya mendoakan Pak Luhut karena terdengar, tersiar kabar gitu. Mas Reza sehat-sehat saja, senyum-senyum saja. Hanya tatapannya aja yang tajam tuh. Nah, yang saya mau tanyain gini Mas Reza, kekuasaan itu kan kita tahu erat dengan power. Orang selama ini mendiskusikannya post power syndrome. Jadi kalau udah dia selesai dengan kekuasaan, nah ini ada kekuasaan yang belum selesai tapi sedang menyiapkan kekuasaan baru. Analisisnya selama itu dengan analisis politik muncullah frasa kata dinasti, oligarki. Kenapa sih ada orang yang begitu tanda petik bernafsu ingin agar kekuasaannya berlanjut gitu ya? Nah itu. Tapi kita bicara positif dulu lah. Saya nggak jadi minum nih. Gini, karena Mas Bewi terlalu negatif thinking. Coba kita ingat-ingat beberapa. Saya mau menelisik bukan negatif thinking, mau menelisik. Beberapa nama besar lah ya. Oke. Soekarno. Itu jadi ketua PNI umur berapa? Semuda. 26 tahun. Hampir semuanya di bawah 30 tahun sih, Mas Reza. Muhammad Nasir lebih muda lagi. Dia menjadi salah satu pejabat teras di Young Islam Bond, organisasinya Islam gitu ya, pemuda Islam. Umur berapa? Umur 20 tahun. 20 tahun. Jadi sebenarnya kita tidak usah terlalu menganggap sepele atau menganggap aneh ketika kemudian muncul nama-nama muda ya seperti ada Gibran, ada Kaisang, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel lebih muda lagi. Betul. Jadi sekali lagi kita jangan juga lalu tergopoh-gopoh gitu ya, membuat seolah-olah negara akan limbung nih kalau ada muncul nama-nama muda. Tapi persoalannya, sekarang saya uji nih, pakai tapi sih nih kalau kita uji. Siapa nama bapaknya Bung Karno? Banyak orang nggak kenal. Mas Boya kenal nggak? Nggak. Istrinya Bung Karno aku kenal beberapa. Beberapa istrinya Bung Karno aku kenal. Diskriminatif dong, berarti beberapa lagi nggak kenal. Iya memang nggak semuanya saya kenal dan nggak semuanya juga tampil ke publik kan. Iya betul. Siapa nama bapaknya Nasir? Nggak kenal. Nggak kenal. Artinya wajar. Apalagi dong. ibunya saya kira kenal lagi. Jadi wajar dong kalau kemudian kita tidak menaruh kekhawatiran ketika Soekarno naik daun. Baik, saya ketika tahu Nasir kemudian masuk ke pelataran politik karena saya tahu kita teryakinkan kita tidak tahu siapa bapak mereka. Dengan kata lain kita teryakinkan Nasir, Soekarno itu kan dua pihak yang bergontok-gontokan nih. Yang satu dianggap sebagai nasionalis sekuler, satu dianggap sebagai nasionalis religius, bahkan nasionalis yang Islami. Duanya muncul berdasarkan kerja keras mereka sendiri. Track recordnya, rekam jejaknya jelas. Catatannya jelas, bukunya jelas, tulisannya jelas, cerminan jelas. Dan teruji kemampuannya ketika dia memimpin ya. Betul. Di ruang publik teruji betul. Jadi tidak hanya di ruang semedi mereka didaya, tapi juga di ruang publik mereka perkasa. Nah pada titik ini menurut saya juga wajar kalau sebagian publik
Bahkan semakin lama semakin menggelombang pertanyaan tentang, maaf kata nih, sosok seperti Gibran, sosok seperti Kaesang, akan seberapa kuat mereka. Tambah satu lagi Bobi biar 3 serangkai. Maksud cuma Kaesang sama. Bobi siapa ya? Anak mantu. Oh, oke. Oh, menantu juga. Gimana sih? Sorry. Ya. Nah, kembali ke pokok persoalan. Wajar lah kalau kiranya tidak sedikit masyarakat bertanya-tanya. Kita sekarang kenal Gibran karena apa? PSI dipimpin oleh Kaesang karena apa? Ya teorinya banyak orang mengatakan ya mereka bisa dapat kursi di situ karena orang tuanya. Babenya ya kalau Betawi bilang karena babenya. Ya. Siapa babel lu? Gitu kan. Dan rasanya mustahil ya kalau kemudian seperti Gibran atau Kaesang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Seperti Reza atau Bambang lah gitu ya. Bahkan mungkin disuruh disemangati, ayo nak semangat, ya, maju. Pada titik ini juga ada perbedaan sih sebetulnya. Bung Karno itu pernah, seingat saya di biografinya, autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, dia katakan saya tidak ingin anak saya masuk menjadi politisi. Sama, Pak Jokowi juga ngomong gitu. Setelah Bung Karno mangkat, barulah kemudian putri beliau menjadi politisi. Itu bedanya. Sementara Gibran Kaesang justru masuk ke pelataran politik baris depan ketika orang tuanya sedang jaya-jayanya. Ya pada akhirnya kita memang harus menunggu jam sejarah itu yang menunjukkan apakah anggapan masyarakat tadi itu keliru ataukah justru anggapan masyarakat terbenarkan. Apakah kita akan menyaksikan sosok-sosok Soekarno dan Nasir baru atau justru merupakan antitesa terhadap semua itu. Oke. Sekarang pemirsa saya akan tarik dari perdebatan ini pada perdebatan pemimpin penegak hukum di Republik ini yang sedang disorot. Mas Reza, ketika dia ada dalam kekuasaan itu kan ada proses di ujung itu ya. Ada satu teori itu yang Mas sedang mengatakan itu. Pertama inklusif. Oh ya. Terus sampai dia ada need to power di ujung. Yang di keduanya need for affiliations ya. Itu gimana menjelaskan? Jadi kerangka kekuasaan itu orang yang berkuasa itu sebenarnya ada tahapannya. Kita mundur satu langkah ya, karena kan kita beda alam nih. Oh iya. Saya psikologi, Mas Wiwi hukum kan. Jadi kita sebenarnya kita bisa satukan jadi psikologi hukum sebenarnya. Ya, psikologi forensik itu dia tuh. Nah, mari kita samakan persepsi dulu. Jadi sekian peneliti atau sekian ilmuwan psikologi ini yakin kalau kita mau memotret kepribadian orang, tengoklah kebutuhan yang dominan pada diri dia. Oke. Ibaratnya you are what you eat. Nah, itu kalimat populernya. Kamu tergantung, kamu akan tampak pada apa yang kamu makan. Kamu akan tampak pada apa sesungguhnya kebutuhan yang dominan pada dirimu. Itu satu poin penting. You are to need to eat ya, to eat to need ya. Oke. Satu. Yang kedua, bicara kepribadian manusia, tidak bisa manusia itu ditempatkan dalam sebuah tabung lalu tutup rapat, ruang vakum, nggak bisa. Kepribadian itu pasti juga berinteraksi, hasil interaksi antara individu tersebut dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial bisa kita terjemahkan menjadi perusahaan, menjadi partai politik, bisa menjadi negara dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak linear. Ya. Dua ya, udah. Dasar pemikiran ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke salah satu teorinya begini. Jadi sesungguhnya kebutuhan manusia dalam kurung kepribadian manusia itu dinamis. Mulai dari tahapan pertama yaitu istilahnya need for inclusion. Jadi kebutuhan yang utama berarti mewarnai alam berpikir manusia, memberikan corak pada bagaimana manusia merasa, kepribadiannya ditentukan oleh seberapa kuat kebutuhan dia untuk diterima. Masuk ke dalam sebuah perhimpunan, kelompok, organisasi, perusahaan, parpol, negara, dan seterusnya. Inclusion. Jadi pertanyaan dia cuma satu. Bagaimana ya agar saya bisa masuk ke situ? Dan diterima. Bagaimana saya agar bisa menjadi bagian dari organisasi itu? Sesederhana itu aja. Bagaimana ya cara mendaftarnya? Disitulah kompromi-kompromi dari dia. Kalau misalnya saya nggak memenuhi syarat, bagaimana caranya agar saya bisa memenuhi syarat masuk ke situ? Misalnya mengajukan gugatan ke MK ini hanya misalnya. Ini hanya misalnya. Itu yang formilnya ya. Iya, formil kan itu contoh bagaimana need for inclusion itu mewarnai gerak manusia kan. Misal saya nggak memenuhi syarat,
Berarti saya harus dapat surat kelakuan baik. Umur saya belum memenuhi syarat masuk bioskop. Belum cukup umur. Belum cukup umur gitu. Berarti saya harus minta dispensasi. Ya, itu need of inclusion-nya tuh kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Pokoknya masuk dulu deh. Udah sederhana itu aja. Bagaimana saya bisa include menjadi bagian dari. Jadi diterima tuh ada yang pakai paksaan gitu ya, pakai siasat, ada yang memang orang menerima karena memang dia pantas diterima. Setelah masuk, ini tahap pertama udah selesai ya, need for inclusion sudah terrealisasi nih, sudah terpenuhi. Masuklah, dominanlah kebutuhan berikutnya, yaitu need for affiliation. Setelah masuk, mulai saya berpikir, saya bisa punya peran apa ya di sini ya? Masa saya cuma masuk pagi keluar sore, masuk pagi keluar sore, seperti tidak ada peran saya di sini. Ingin dong eksis, ingin dong dapat kursi saya di mana ya? Need for affiliation. Dia masuk, sudah masuk dan ingin punya sesuatu yang di mana dia bisa berperan di situ. Itu muncul sesuai dengan seberapa jauh dia merasa at home, at ease, merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Dan dalam bentuk yang tertinggi, sejauh mana dia ingin sangat berperan sebenarnya. Ya, ini kan dinamis nih, terus bereskalasi kan, naik dari inclusion, naik ke affiliation. Naik lagi nih, begitu semakin mapan dia di situ, rasanya enak ya duduk di kursi ini, nyaman ya peran ini. Mengental, menjadi dominan, kebutuhan yang lebih lanjut, yaitu need for power. Kebutuhan kekuasaan. Bukan lagi saya bisa berperan apa ya, bukan. Bagaimana ya saya supaya saya bisa mengendalikan ini. Supaya saya bisa mengendalikan ini. Nah, Mas BW, kalau bicara tentang need for inclusion, need for affiliation, dan need for power, sebetulnya ini universal. Semua orang akan hitung-hitungan di atas kertas akan melewati hanya 3 tahap derajatnya aja ya, mungkin ya, akan beda-beda. Akan melewati 3 tahap tersebut. Setiap orang ketika dia berhimpun dalam sebuah perhimpunan. Jadi di mana bedanya tiba-tiba seorang ini dianggap otoriter, dibilang fasis? Ketika seseorang sudah didominasi oleh need for power, berarti kebutuhan akan kekuasaan hebat. Pada saat yang sama, dia menyaksikan di sekitarnya ada orang-orang yang baru mulai dengan need for inclusion. Ada pula orang yang tingkat kematangannya sudah need for affiliation-nya. Dengan kata lain, mereka ini yang sudah need for power ini melihat sedikit demi sedikit mulai banyak orang yang merambat yang juga ingin need for power. Self-competitiveness mulai muncul. Ternyata saya tidak sendirian ya di sini. Bisa jadi insecure itu ya. Nah, kalau saya membuat singkatannya UTD. Orang yang sudah didominasi oleh need for power ini, kebutuhan akan kekuasaan ini, mulai merasa bahwa ternyata masa depan itu tidak lagi dia bisa prediksi. Unpredictable. Ya, unpredictable. Lebih parah, ternyata dunia ini threatening, mengancam. Itu T-nya. Ya, T. Lebih parah lagi, dia menganggap bahwa dunia itu sudah menjadi dangerous, berbahaya. Bagi siapa? Bagi dia. Egosentris kan jadinya nih. Bagaimana dia memberikan definisi pada world of view, cara pandang dia tentang dunia ini adalah dengan kacamata dia sendiri. Dunia itu tidak lagi bisa dengan mudah dia ramal, dia prediksi, tidak bisa lagi dia kendalikan. Bahkan lebih lanjut mengancam, lebih ekstrim lagi berbahaya. Dan ini bisa saja dirinya itu mencapai tahapan kayak gitu karena dibisiki ya sama kelompok. Tentu saja kan tadi kita sudah sepakat. Ada dua premis yang harus tidak linear ya. Betul. Dan orang tidak hidup dalam ruang vakum, pasti berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Baik. Nah, kalau kemudian orang, ya sebutlah pemimpin, karena kita sebetulnya bicara tentang pemimpin ini ya. Secara umum ya, di negara umum ini, secara umum. Maka, ya sudah barang tentu, orang yang merasa tidak lagi aman, tidak lagi tenang, merasa terancam, merasa berbahaya, dia akan berusaha untuk membalikkan bandul itu agar predictable, bisa dia ramal, bisa dia kendalikan, bisa tidak lagi threatening, tapi unthreatening, dan tidak lagi dangerous, tapi safe bagi dia. Tinggal lagi caranya bagaimana? Bagaimana cara dia menciptakan lingkungan yang baru yang tidak lagi mengancam, bisa dia prediksi, dan tidak berbahaya. Nah, sayang beribu sayang, 3 kata sifat yang tadi saya sebut itu mewarnai sangat kental alam berpikirnya para otoriter.
Karena dia sekali lagi menganggap dunia ini sudah menjadi serba tidak aman. Yes. Sehingga sistem otoritarian harus dibangun supaya dia bisa mengendalikan itu semua. Ya? Tadi saya sebut dia sudah melihat ternyata ada sekian banyak orang yang ternyata tengah menapaki anak tangga seperti dia dulu. Dengan kata lain, bersiaplah bahwa kamu akan digantikan. Diambil alih oleh orang-orang yang sedang menapaki need for inclusion, need for affiliation, menuju need for power. Tidak mudah ternyata kan menaruh kepercayaan pada orang, karena ternyata orang yang berada di lingkungan juga pengen seperti dia. Iya. Nah lantas caranya bagaimana? Ya pilihlah orang yang betul-betul bisa kamu percaya. Oke. Siapa yang paling bisa dipercaya? Asumsi, hitung-hitungan di atas kertas, siapa yang bisa dipercaya? Ya keluarga kita sendiri dong. Oh, oke. Oh, wajar dong. Manusiawi belaka adanya. Dari sudut pandang psikologi, manusiawi. Karena orang yang paling kecil kemungkinan mengkhianati saya. Orang yang paling besar kemungkinan menjaga diri saya. Siapa? Ya keluarga. Tapi boleh kan ada asumsi lain bahwa satu bukan hanya keluarga, orang yang secara kepribadian memang bisa ditundukkan. Oh itu karena dia punya karakter menghamba. Ya. Dan ada istilahnya kan otokratik, ada abdikrat. Nah, itu sebetulnya teori psikologi lain tuh, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang watak dalam demokrasi, itu ada 3. Ada yang demokrat, ada yang autokrat, berarti di atas pengendali, ada yang abdikrat, pengabdi. Oke. Para loyalis ini ada di situ tuh ya. Memang yang satu bisa dibeli karena memang dia memang memuliakan martabatnya dengan uang, jadi dia bisa dibeli abdikatnya itu. Tapi bisa juga abdikat ini diciptakan, Mas. Kalau lu nggak mau ikut gua bongkar nih. Bisa ada kejadian kayak gitu. Ya, cara-cara intimidatif kan sesungguhnya kan. Berarti kan sesungguhnya Saya mau kaitkan itu dengan teori korupsi nih, Mas. Teori korupsi. Korupsi bisa disebabkan oleh by need, kebutuhan. Kalau di level yang tadi mungkin by greed. Boleh jadi by greed. Ya. Terus juga ada yang ketiga itu by system. Kalau ini saya kaitkan dengan level korupsi yang lain, korupsi dikatakan bahwa kompleksitas korupsi itu semakin meningkat karena korupsi itu tidak mungkin dikendalikan seseorang. Oh, jelas. Ada well organized crime tuh. Ada penelitian di Amerika Latin, seingat saya di Brazil, dan satu negara lain yang saya lupa namanya. Paling minim dalam setiap tindak korupsi, dalam sebuah aksi korupsi, paling sedikit itu melibatkan 8-9 unit di sekitar. Untuk menunjukkan sistemik dan well organized-nya itu ya. Jadi, ya kerja KPK mengincar individu, itu bagus, tetapi dari riset itu tadi, yang saya sebut barusan, sistem yang... Ya, terbenarkan kalau kemudian KPK berpikir tidak cukup hanya mengincar satu orang. Yang menarik, Mas, bagaimana kalau kemudian pimpinan KPK diduga terlibat sebagai bagian dari itu? Wah, kalau gitu saya pilih minum aja gitu, Mas. Kan well organized. Kejahatan itu well organized kan? Nah, well organized-nya itu dilakukan oleh orang yang memahami, oh ini harus well organized. Karena kan gini, Mas. Ketika dia well organized, maka satu kompanionnya ini satu adalah dia akan cari orang-orang yang memang punya keahlian yang bisa disatukan karena harus ada pembagian kerja. Sebut aja jadi aliansi jahat kan sebetulnya kan? Itu yang disebut dengan konspirasi macam-macam kayak gitu. Satu itu. Terus kedua, dia harus memetakan tuh mana sistem yang bisa menjustify kejahatannya. Dia tahu loopholes-nya. Dia ciptakan dan dia ciptakan, kalau perlu dia ciptakan loopholes-nya. Dan kedua, bukan hanya ciptakan loopholes-nya, Mas. Dia ciptakan jalan keluarnya kalau loopholes ini mulai dipersoalkan. Ibaratnya ginilah, ada negara yang melakukan rekayasa biologi, bikin virus. Tapi pada saat yang sama dia bikin vaksinnya. Begitu kan? Ya. Ini contohnya di dalam perundangan kita nih ada nih. Salah satunya kalau mau ngelacak undang-undang IKN itu ada satu pasal mengatakan yaitu seluruh ketentuan lain yang bertentangan dengan ada pasal di IKN dengan undang-undang itu maka dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. Itu gila tuh.
Itu sapu jagat itu ya? Sapu jagat. Sapu jagat termasuk akhirat nggak ya? Disapu. Kalau jagat cuma dunia, dia pikir bisa nguasain ini. Terus yang ketiga yang paling mengerikan, Mas, dan itu terjadi pada era Soekarno dan Orde Baru. Dia ingin membangun bahwa sistem yang diciptakan itu harus disakralisasi. Jadi disakralisasi kekuasaan. Ini udah benar. Dialah satu-satunya presiden yang berpikir mengenai kepentingan kemaslahatan. Siapa yang berani menyentuh dasar-dasar negara, maka dia akan... Jadi dibikin sakral-sakral itu. Sakralisasi. Kalau udah terjadi berhala kayak gitu, udah selesai tuh. Otoritarian sempurna terjadi. Nah, psikologi yang saya ulas barusan, itu mengajak kita untuk banting setir. Berpikirnya jangan linear. Karena boleh jadi suasana batinnya adalah kebalikan. Ini mirip diskusi kita sebelumnya. Bahwa di perilaku yang katakanlah superpower atau krat atau bahkan otoriter semacam itu, terselip suasana batin yang kebalikannya. Yang hari ini dalam obrolan ini saya maknai suasana batin yang menyelip itu adalah perasaan tadi. Perasaan tidak lagi mampu memprediksi, tidak secure, perasaan tidak aman, dunia ini mengancam, bahkan dunia ini berbahaya bagi dia. Maka dibangunlah sistem kekuatan yang akan bisa mengembalikan dia ke situasi aman. Dia loh ya, dia. Apakah ini yang sekarang terjadi dalam sistem kekuasaan? Kalau kita kecilin lagi sistem kekuasaan nasional dan terutama supaya saya bisa pulang sehat walafiat, tentu saja saya harus menyusun kalimat. Tentu saja kita harus berdoa tidak demikian adanya. Ini kan analisis, kebebasan berpendapat, tidak menyinggung seorang. Tapi dalam kasus ini kita perlu contoh. Maka penyebutan orang sekedar contoh. Bukan benar-benar seperti ini. Nah sekarang, oke, nasional dulu nih. Saya mau ke penegak hukum nih. Kan sekarang lagi ada kasus nih. Yang saya khawatir, Mas, di penegakan hukum ada satu lagi, Mas Reza. Dengan otoritas yang dia punya, dengan dia mengetahui informasi mengenai orang-orang itu, dia kemudian punya alat pertahanan. Kalau lu macem-macem, gue buka nih. Jadi dia punya, dia orang ini sekarang tadi analisnya kan belum, dia membangun posisi tawar. Ingat tidak, kita pernah perbincangkan sekian banyak model dalam psikologi yang secara usil, tengil, dan jahil mencoba mengganggu penjelasan normatif para sarjana hukum. Kita ulang sedikit ya, para sarjana hukum kalau ditanya, bagaimana sih proses penegakan hukum itu berlangsung? Pasti jawabannya serba normatif. Demi kepastian, demi kemanfaatan, demi keadilan. Sederhana itu. Tiga teori nggak berkembang. Psikologi forensik. Klise itu. Percaya deh kata psikologi forensik nih, lewat strategic model. Ketika ada aparat penegak hukum bekerja, jadi termasuk bicara pimpinan nih, pimpinan lembaga penegakan hukum bekerja, percaya deh. Itu pasti sebuah langkah strategis bagi karir dia sendiri. Jadi nonsens lah kata strategic model. Kalau ada proses penegakan hukum, kalau ada pimpinan lembaga penegakan hukum yang bekerja sedemikian rupa untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, gak ada itu kata strategic model. Pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana kerja dia itu bisa mendongkrak karir dia ke depan. Bisa mendatangkan keuntungan bagi diri dia. Bukan sekedar karirnya ya. Bukan sekedar dirinya sendiri maksud saya. Tapi karir. Apa itu? Dia kan punya visi kan. Dia punya ambisi-ambisi baik itu dari skala minor sampai skala major kan. Skala kecil sampai skala besar. Intinya adalah semua itu adalah rangkaian tujuan. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang ingin dia capai agar dia... Jangan-jangan ini yang bisa menjelaskan nih, yang tadi Mas Reza bilang. Dalam situasi seperti sekarang, menurut saya kita tidak bisa menihilkan sama sekali keberadaan teori tentang strategic model. Saya mau pakai strategic model ini untuk mengcapture satu kecenderungan yang saya lihat dari salah satu pimpinan penegak hukum kita. Tiba-tiba balihonya ada di mana-mana. Ya kan? Tiba-tiba dia hadir di pusat-pusat kekuasaan politik, ya, yang dengan yang pakainya sih seolah-olah akan sharing. Mas duduk tukar posisi. Kan yang capture saya, tapi berdasarkan teori yang disampaikan Sobat Reza. Terus itu baliho bertebaran. Saya sebatas baca buku nih.
Sekarang law in teorinya saya mau taruh di law in actionnya. Jadi itu bertebaran di mana-mana. Terus ketemu dengan ini kan. Terus udah gitu dengan pengetahuan yang dia tahu, informasi dia kemudian mulai bargaining. Kalau nggak gua dia sebagai posisi ini cilaka loh. Atau dia bargaining lagi dengan pusat-pusat kekuasaan kan. Ini saya lagi mengimajinasi nih, saya nggak menuduh nih, lagi berimajinasi. Dia akan pakai tuh. Yang ini Pak, kalau mau kita kerjain Pak. Dan itu, apalagi kalau banyak. Kita jodohkan saja nih. Kita jodohkan. Tadi kita bicara tentang evolusi seseorang dari need for inclusion ke need for affiliation, ke need for power, sampai munculnya perasaan tidak aman, perasaan takut, perasaan terancam, perasaan bahaya. Bertemu dengan otoritas penegakan hukum yang memakai mindset ala strategic model. Ini menjadi perjodohan yang luar biasa mengerikan menurut saya. Kita nggak sebut perselingkuhan, malah perjodohan. Kalau perjodohan jadi baik dong. Karena mereka suka. Misalnya mendapatkan keuntungan satu sama lain. Tapi perjodohan yang tidak disukai masyarakat. Jelas. Kita harus sebutnya perselingkuhan, Mas Reza. Kalau perjodohan terus kita mengamini, oke nih kayaknya. Dan itu yang saya baca. Jadi kalau gitu, kalau saya kecilin lagi Mas, kalau tadi kan kita naik nih ke atas, saya kecilin lagi. Hari ini kalau ada penanganan kasus kayak Yassin Limpo, kalau kita potret dari situ dengan penegak hukumnya, ini mesti diberesin dulu nih. Yang penegak hukum ini, kalau nggak dia menggunakan otoritasnya, kan kemudian ini bisa merugikan banyak kepentingan dan banyak kemaslahatan. Dan dalam potret, kalau misalnya naikin lagi ke potret nasional, yang terjadi ini Mas, tahun politik itu akan terjadi kayak gitu. Berarti figur yang Mas BW imajinasikan ini adalah sesungguhnya orang yang jangan-jangan memang justru merasakan kenikmatan dari kasus-kasus korupsi dan sejenisnya. Dia nikmat kalau yang karena kemudian itu menjadi amunisi bagi dia untuk mendongkrak dia ke tataran yang lebih tinggi lagi. Gitu. Kan ada 3 itu Mas ya. Satu, dia merasa nikmat tapi ketakutan. Kedua, dia merasa nikmat dan terdorong ingin memperluas itunya supaya kemudian maksud dan tujuannya yang diinginkannya itu bisa tercapai. Terus yang ketiga, dia sedang membangun siklus Mas. Membangun ekosistem kan. Kan dia nggak bisa kerja sendirian tadi, well organized. Dia dengan begitu dia kemudian lagi narik nih, lu masuk ke sini, kalau nggak lewat lu. Nah kayak gitu tuh. Betapa percumbuan antara politik dan dunia penegakan hukum ini menjadi begitu kumuh. Yes. Kumuh sekali. Ini percumbuan yang kumuh antara dua itu. Saya senang sekali dengan psikolog forensik ini karena kalimatnya tuh dijodohkan perselingkuhan, percumbuan. Kalimat yang menarik. Kejahatan kesusilaan semua itu. Dan itu kayaknya ya memang integritas kan kayak gitu tuh. Nah, kalau begitu kan kita tidak hanya memetakan, Mas. Kita harus cari jalan keluar menghadapi situasi ini kan. Saya terus terang, Mas, paling tidak saat ini kan sudah ada 3 kandidat capres ya. Baik. Ini saya sebut bukan berdasarkan favoritism, bukan. Karena kan saya harus sebut satu-satu kan. Iya. Saya sebut ada Anies Baswedan. Amin. Oh iya. Ada baru itu kan yang bisa diaminkan ya karena udah jelas pasangannya. Yang nggak mau bilang amin ada satu lagi. Kobul. Ada Prabowo dan siapa ya kira-kira? Kalau saya baca di online sih sepertinya favoritnya Prabowo dan Gibran. Singkatannya apa? Apa namanya? Prabowo Gibran. Pragib nggak enak. Bogin. Ya udah masa akronim nanti deh. Bogin. Ya. Yang ketiga Ganjar. Ini lebih belum tahu saya nih siapa nih kira-kira cawapresnya. Yang ingin saya katakan adalah kapan ya 3 orang ini akan secara eksplisit bicara tentang bagaimana penilaian mereka tentang misalnya kantor Mas Wiwi dulu. Bagaimana ya penilaian mereka tentang KPK hari ini? Dan bagaimana ya sebaiknya KPK ke depan? Iya. Coba Mas diundang Mas. Yes. Setuju saya. Asesmen mereka tentang KPK hari ini dan rekomendasi mereka tentang KPK ke depan. Sebenarnya secara sepenggal-sepenggal sih udah sih. Misalnya Pak Ganjar pernah bilang saya akan perkuat KPK. Cuman kan itu kan bahasa klise. Pada saat Pak Jokowi juga bilang gitu. Saya akan perkuat, saya akan tambah. Dihancurin. Jadi dikuatkan kehancurannya. Sementara Ganjar sendiri sudah mengatakan dirinya adalah petugas partai.
Iya. Ada Prabowo yang berulang kali dalam sekian banyak kesempatan mengatakan akan meneruskan. Tapi dia bukan petugas partai. Iya, tapi dia akan meneruskan Presiden Jokowi. Komandan partai yang meneruskan. Iya. Jadi komandan yang diberi tugas. Jadi komandannya bertugas juga ya. Double job, double income nggak Pak? Oh iya, betul, double income. Artinya dapat keuntungan lebih lah. Pendukung dan segala macam. Oh, saya baru ngerti kenapa Mas Ganjar sekarang rakyat adalah daulatku gitu kan. Itu dia mulai main di situ kan. Ya, mulai shifting itunya. Shifting. Tapi dia tidak sulit melepaskan diri bahwa dia petugas partai, dan itu berulang kali dikemukakan oleh Megawati. Emang mau melawan Bu Mega dia. Nah, sebenarnya Anies Baswedan juga sudah pernah ngomong. Apa kata dia? Soal dia bilang ngomong 3 sih sebenarnya. Dia akan mengembalikan KPK seperti periode sebelumnya. Jadi kan artinya melanjutkan yang baik, merubah yang sekarang itu kan. Mengulangi KPK sebelumnya. Ya. Berarti kan sebelumnya langkah mundur itu. Yang sayangnya kebaikan itu ada di masa silam. Iya, makanya yang sebelumnya. Jadi melanjutkan yang sebelumnya kan artinya merubah yang sekarang. Ya. Itu yang sudah dilakukan. Jadi perubahan cuman melanjutkan yang dulu. Karena pernah ada track record atau rekam jejak yang sebelumnya. Di mana Anies Baswedan juga terlibat, Mas. Beberapa kali di dalam sidang-sidang komite etiknya kayak gitu. Terus yang kedua sih yang saya lihat persis ya dalam percakapan, cuman mungkin nggak banyak beredar di luar ya. Penegakan hukum itu harus bermanfaat bagi kepentingan kemaslahatan, menyentuh rasa keadilan itu. Karena Mas Anies berulang kali mengatakan soal keadilan kunci pokoknya. Yeah. Mas Reza, saya searching, membuat matematika konstitusi. Kata adil, keadilan, dan keadilan sosial saya lacak tuh di konstitusi. Hasilnya apa, Mas Reza? Apa? Kata adil tuh disebut 32 kali, Mas. Di dalam konstitusi kita? Dalam konstitusi. Keadilan itu ada 5 kali, keadilan sosial ada 2 kali. Dan kalau saya kaitkan itu dengan frasa kata negara hukum cuma disebut 7. Saya kaitkan dengan hak asasi manusia, itu lebih sedikit lagi tuh. Jadi dengan begitu, kalau melihat matematika konstitusi dengan melihat frasa kata yang ada itu, memang tujuan konstitusi keadilan. Implisit adalah keadilan, adil keadilan itu. Dan itu diwujudkan melalui negara hukum. Iya. Dengan cara melindungi hak asasi manusia. Ini kalau dirangkai itu kayak gitu tuh. Dan dalam konteks law enforcement tadi, maka kemudian menjadi menarik bahwa pemberantasan korupsi harusnya juga berpihak pada kepentingan keadilan dan kemaslahatan. Tapi kan diskusi kita mengenai kekuasaan dan psikologi ini, Mas Reza. Balik apa lagi boleh ini. buat? Ini merupakan pembelokan arah pembicaraan yang terjadi karena kalau saya membahasakan sudah terjadi perselingkuhan antara politik dengan hukum. Yes. Memang ungkapannya adalah maaf jangan keliru ya, terutama teman-teman polisi jangan keliru. Memang bahasa teorinya adalah polisi dan politik menjadi double trouble. Tapi kalau saya tidak akan sesempit itu. Kalau saya ingin menggunakan istilah hukum dan politik, kalau mereka sudah melakukan perselingkuhan, maka memang kehancurannya berlipat ganda. Oke. Keren. Terus kalau nanti kita hubungkan kesemuanya ini dengan pembuka diskusi ini, Pak Luhut sakit. Sebagian besar netizen mengatakan karena kelelahan itu faktanya, cuman karena katanya pekerjaan yang banyak. Jadi artinya yang memberikan pekerjaan kepada Pak Luhut semoga mengerti benar, jangan sampai memberi pekerjaan terlalu banyak. Tidak hanya kepada Pak Luhut. Saya yakin akhirnya Pak Luhut harus membuat pengakuan bahwa terlalu banyak tugas itu meletihkan. Terlalu banyak tugas itu meletihkan. Kejujuran macam itu juga yang kita harapkan ketika, paling tidak saya harapkan ketika ada sekian banyak tokoh muda yang maju ke pelataran politik, silakan. Tapi kalau memang mereka merasa belum sampai momentumnya untuk di situ, ya sudah katakan saja, tidak usah sekarang. Oke. Jadi kemana-mana diskusinya, tapi ujungnya kita tahu. Mudah-mudahan pemberi atau pemegang kekuasaan memahami benar, jangan dia merasa sedang terancam dan mempercayai seseorang sehingga memberikan pekerjaan pada seseorang saja, dan mendorong orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama keluarganya, untuk masuk ke dalam pelataran kekuasaan supaya melindungi dirinya. Sisi yang pada dasarnya, sisi yang pada dasarnya manusiawi itu
bisa beresiko amat membahayakan bagi kita semua. Inilah pembahasan mengenai psikologi kekuasaan. Kita akan lanjutkan dengan contoh yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.